Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafara bima minima. Ini saya mau jawab yang asing apa siapa ini? Ya Allah, saya selalu cari solusi saya ingin keluar dari riba gitu. Udah usaha dan udah habis-habisan. Jadi Anda masih beruntung loh, kok beruntung gitu loh. Karena Anda tidak ada masalah, belum ada masalah. Tadi gini loh, sahabat saya gara-gara orangnya hebat banget, ini cerita sahabat saya, orang putra Bali ya. Itu umur kenal dengan saya waktu umur masih 35-an gitu. Dan dia hebatnya luar biasa. 35-an sudah punya rumah cukup bagus gitu. Terus punya mobil aja waktu itu pakai Fortuner terbaru segala macam-macam bla bla bla. Mobilnya nggak hanya satu gitu. Ganti-ganti mobil terus. Dan orangnya pintar segala macam-macam. Sekarang 2 hari kemarin berakhir di penjara. Coba kalau Anda cekin ya, Imade Pariana masuk bui, coba liatin. Pasti pemborong nakal, katanya mencuri 1,5 ton baja 30 juta nilainya gitu. Nah itu dia. Saya ada beberapa sahabat saya yang dulu saya pemain baja ya, sama. Yang sial yang ini, yang satu lagi masih belum sial gitu. Padahal kasusnya hampir sama, cuman nggak mau dilaporin aja, ini dilaporin gitu. Dia ambil baja, tidak ngomong dulu segala macam-macam dari salah satu proyeknya. Orang karena kesel temennya itu dilaporkan polisi, kan langsung pencurian masuknya gitu. Sahabat saya yang lain ya masih beruntung gitu, Allah masih belum buka gitu. Karena mungkin sahabat teman-teman pemborongnya tidak malas berurusan dengan polisi gitu, dalam artian memperkarakan gitu. Malah mungkin kalau dirugikan diam aja gitu, dengan janji-janji mau dibayar. Tapi ya itu tadi, Anda masih beruntung nggak masuk penjara. Ini masuk penjara tuntutan hukumnya 5 tahun juga. Orang hebat, sekarang umurnya 43 tahun, masih kecil-kecil segala macam-macam, rumah udah habis rumahnya dijual. Saya tahu sendiri, rumahnya habis dijual, pindah 2 rumah 3 rumah dia habis. Gara-gara apa? Hutang riba. Anda mau keluar masih beruntung, jangan putus asa. Yang penting satu, jangan putus asa. Ketika Anda tidak ada masalah dengan pidana, jadi jangan dulu. Kalau hutang tuh jangan berbuat masalah pidana gitu. Jangan menghalalkan segala cara. Siapa tahu di situ sialnya. Kalau kita lagi gak berkah, sob. Kalau Anda lagi gini, kalau hutang riba itu musuh Allah dan Rasul gitu. Ketika Anda sudah jadi musuh Allah dan Rasul dan Anda berbuat dosa terus-terusan ya, melakukan itu langsung terblok, langsung masuk itu. Sahabat saya ini itu dia cuma ngambil tapi belum ngomong gitu. Biasanya emang kayak gitu kelakuannya gitu ke teman-temannya gitu. Cuman teman-teman yang lain, teman-teman saya ada yang rugikan 100 juta, 200 juta gitu, nggak pernah mau ngelapor gitu. Ya ini kesel gitu. Dilaporin langsung karena nggak izin kan, segala macam-macam, langsung masuk penjara, langsung gelandang, masuk TV itu, Bali TV. Jadi ketika Anda sekarang kena riba segala macam-macam, jangan berbuat yang hal-hal yang di luar nalar, yang nyangkut pidana, takutnya kejadian gitu. Dan ini bukan hanya sekali, banyak beberapa orang teman saya juga kena gitu. Jadi kalau menyelesaikan masalah hutang aja. Kalau hutang tuh masalah perdata itu, tapi jangan Anda buatin contoh janji segala macam-macam, terus buat semua kenyataan, nggak usah. Doain aja, minta doa, mudah-mudahan saya bisa selesai. Kalau selesai bayarin gitu. Tapi utamakan dulu, Anda harus lebih hemat dulu hidupnya. Anda lebih hemat hidupnya, terus mau kerja mau kerja yakin, atau mau kerja lebih cerdas, lebih kuat gitu. Terus yang paling utama adalah keyakinan gitu. Kayak tadi, kayak putus asa gitu, usaha udah bangkrut. Saya juga sama, usaha juga susah gitu. Oke, masih bisa senang karena gini loh. Buat saya sulit itu bukan untuk dicurhatin, untuk disengsarakan, bukan gitu. Sulit itu biasa aja, tidak perlu ngapa-ngapain gitu. Tidak perlu stres, tidak perlu gimana gitu. Biasa kesulitan itu, hadapi aja. Ketika kita sulit, kita minta pertolongan dari Allah. Ya Allah, permudahlah urusan saya gitu. Jadi tadi kemarin yang saya ajarkan itu, pakai 2 cara tadi. Pakai cara pertama, 3 cara untuk menyelesaikan hutang itu. Pertama doa, kedua amalan. Lakukan amalan. Dikasih tahu orang amalannya tidak melanggar akidah, lakukan. Kayak saya ngelakukan amal apapun gitu. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, macam-macam, taubat. Terus sekarang lagi nikmati sholat tasbih gitu. Karena ada tasbihnya, 300 kali. Luar biasa nikmat. Terus duha bukan 2 rakaat gitu, tapi berapa? Banyak. 12 rakaat gitu. Dan itu nikmat, sob. Kalau dijalankan luar biasa, jalanin aja. Jadi ibarat obat, saya makan semua tuh obat itu. Jadi amalan yang itu. Terus kita berbuat baik. Jangan buat ribut dengan suami atau dengan istri. Karena apa? Kita udah salah, ngapain buat ribut lagi buat masalah itu.
Udah gitu supaya kebuka pintu berkahnya, minta ampun, istighfar lebih banyak gitu. Terus doa terus, jangan lupa doa. Kalau saya sekarang doa ya mungkin sehari berapa kali, mungkin 100 kali saya doa ini. Biarin aja, tiap sujud saya doa. Yang simpel-simpel. Dan alhamdulillah kejadian itu ada-ada aja dipermudah. Urusan saya dipermudah. Sekarang saya di Ketabanan tadi ngambil ini apa tuh, ngambil sertifikat, udah di hartawan saya cabut. Saya mudah, cuma sebentar doang gitu. Ya udah selesai. Jadi orangnya senang segala macam-macam. Vaksin juga mudah, apapun dimudahkan gitu. Yang penting minta pada Allah. Uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan kabulkan itu. Tadi ibu siapa tadi tuh? Jangan putus asa, lakukan aja. Utang biasa gini loh. Kalau kita ini pengusaha, jatuh tuh biasa. Saya tuh jatuh berkali-kali gitu. Untuk istri saya udah paham gitu jatuhnya saya. Dan yang penting apa? Jangan putus asa. Nah, istri kita akan mendukung ketika kita tidak putus asa gitu. Ketika kita tetap optimis gitu. Yang penting apa? Makanya doanya riba kan, nyelesain hutang riba kan simpel. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sikap gundah gulana dan gelisah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dari sikap malas dan lemah gitu. Itu malas dan lemah nih, Pak. Jadi minta lagi doa dari sifat pelit gitu. Jubni wal buh, dan pelit dan kikir. Kita juga boleh kikir gitu. Karena kan harus sedekah gitu. Kita dengan sedekah kita pasti ada uang gitu. Menuju kami golabati dani kohri rijal, dari tekanan orang-orang ya Allah, dan juga tekanan riba gitu. Selesai. Apalin dulu doanya, simpel kok, cari YouTube gitu. Di ini saya juga ada gitu. Nah itu dia, baca aja berangkali itu kalau ingat gitu. Kalau saya gitu. Ya, tapi jangan lupa baca Al-Fatihah dulu tuh, selawat gitu. Kalau mau doa ya. Kalau non muslim silahkan pakai cara sendiri gitu. Jadi itu, jangan putus asa, yang penting ada keyakinan bahwa kita bisa melunasi gitu. Dan jangan gini loh, kalau minta jangan setengah-setengah gitu. Minta keseluruhannya aja sama Allah. Apapun, ya Allah saya punya hutang berapa, duit jelasin. Kalau bisa sih, kalau bisa lah ya, amalkan ini. Kan tadi doa, terus amalan. Asar sama subuh tuh Anda mau 2.000 kayak cemplungin ke kotak amal masjid 2.000, udah gitu doa, ya Allah saya lakukan itu tiap saat. Kalau ada uang 2.000, 5.000, 10.000, kalau ada kita lebih, kita kasih lebih gitu. Nggak masalah. Jadi yang penting nyemplongin ini tiap pagi sama subuh sama ini. Kenapa? Karena subuh dan asar itu shiftnya malaikat gitu. Jadi kalau kita ke masjid apalagi luar biasa gitu. Dan kalau sekarang ini kan ini apa tuh apa ya, di masjid itu loh, itikaf ya, lakukan itikaf di masjid itu sekarang ini. Alhamdulillah di akhir ini saya rutin itikaf gitu, di masjid, dapat makan lagi. Alhamdulillah, kemarin nasi padang, tadi nasi campur itu kan luar biasa, bisa ngeteh asik, sholat dulu di sana, ya luar biasa, nikmat jadinya, segar. Dan ini segar sampai sekarang masih segar gitu. Kenapa? Seperti itu. Tadi habis divaksin langsung Tabanan. Ternyata hidup itu nikmat sob, jangan dibuat susah gitu. Kayak susah, saya nggak ada uang, sama saya juga bukan ada uang, saya bisa menyelesaikan bukan karena ada uang. Karena kalau pakai logika nggak selesai hutang saya gitu. Jangan pakai logika, minta sama Allah Maha Kaya. Anda nggak yakin masalahnya bahwa Allah Maha Kaya gitu. Belajar yakin, karena tidak semua masalah, apalagi masalah hutang itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh kemampuan kita. Jangan sampai usaha tidak membodohi hasilnya. Benar sih, tapi doa lebih penting gitu. Doa sama amalan kita gitu, supaya kita dianggap pantas oleh Allah, dikasih kebaikan. Mohon maaf ya kalau salah, saya bukan ustadz, jangan panggil saya ustadz atau siapapun. Saya bukan ustadz, saya orang biasa aja gitu. Banyak salah, kalau salah saya gudang salah, kalau kurang saya gudang kurang. Saya hanya pengusaha UKM yang belajar sok pintar dikit gitu, bantu Anda. Kenapa? Karena kalau saya tidak bisa beramal dengan harta, saya dengan ilmu gitu, dengan pengalaman. Ini pengalaman nyata yang saya lakukan gitu. Jadi itu, dan saya yakin ya tahun ini harus selesai semua, insya Allah, bismillah. Kenapa? Allah Maha Kaya, ngapain susah itu. Dan sekarang satu-satu cara udah mulai keluar. Ada peluang bisnis lagi, alhamdulillah yang ada. Mudah-mudahan doain sob, mudah-mudahan jadi. Kalau jadi SKDA saya akan besarkan, mudah-mudahan bisa bantu Anda semua untuk melunasi hutang riba. Gimana caranya? Allah yang tahu itu. Toh hidup ini bagi saya gak dibawa mati kok harta, ngapain gitu. Mudah-mudahan saya bisa masuk surga bukan hanya dengan cara ibadah, tapi dengan cara membantu orang keluar dari riba. Doain aja sob ya, itu optimis saya. Saya sampai sekarang optimis terus itu. Pelihara sikap optimis itu, karena optimis itu tidak memerlukan biaya sob. Hanya keyakinan kita aja sama Allah. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.